Nah, Dokter Febri, untuk mengawali dulu deh, sebenarnya kalau yang dikatakan tidur tuh yang kayak gimana sih? Yang tidur siang kah? Tidur senden-senden tempat tidur atau senden-senden meja, senden-senden kursi itu apa juga termasuk tidur? Jadi kalau kita lihat definisi tidur itu sendiri, itu adalah keadaan yang berlangsung berulang-ulang, alami, ya, di mana ditandai dengan perubahan kesadaran, kemudian penghambatan daripada sensori tubuh kita, kemudian pengurangan aktivitas daripada otot, lalu kemudian disertai dengan penghambatan daripada gerakan-gerakan otot volunteer, yang istilahnya otot-otot yang tidak kita perintahkan, dan terakhir itu mengurangi reaksi terhadap sekitar. Itu yang namanya tidur. Karena tidur itu sebenarnya adalah suatu proses yang dari dulu sampai sekarang itu tetap sebenarnya. Cuman pola hidup kita inilah yang berubah. Pasti tahu kalau perempuan ada jam biologi. Ya. Kalau di tidur ada yang kita bilang dengan jam body atau jam tubuh. Oh, jam body ya? Itu Iya. kalau pas lagi tidur. Iya. Kalau pas lagi aktivitas namanya jam biologis. Ya, bukan. Kalau jam biologis itu lebih sering ke arah reproduksi kan? Oh, gitu. Ya kan? Oh, iya, terutama iya. pada wanita. Iya. Kalau jam body itu jam tubuh, itu ada di dalam tubuh kita, di mana dia tuh yang dibilang dengan circadian rhythm. Yang tadi kita kalau bilang circadian rhythm tuh kayak perang antara dua tentara pasukan. Kayak gimana tuh, dokter? Yang satu menyuruh kita untuk tetap bangun. Sementara pasukan satu lagi ini menyuruh kita untuk tidur. Jadi logikanya di mana kalau kita membiarkan pasukan ini tetap yang menyuruh kita bangun, pasukan yang suruh kita tidur kalah kan? Akibatnya apa? Perang. Dia kalah, tubuh kita akan terus beraktivitas sampai pada satu titik di mana akhirnya secara otomatis terswift menjadi tidur. Jadi banyak faktor yang berperan di dalam tidur itu sendiri. Iya. Ya, seperti jam itu. Circadian itu ya? Circadian rhythm. Oh, wah, ini menarik juga nih pemirsa. Kadang tuh kita kayak menyepelekan tidur. Halah cuma tidur istirahat aja loh. Ya udah ya malam aja. Ya udah sih kalau masih ada waktu tidur siang ya udah tidur siang aja. Yang penting kan tidur terlelap kan. Nah, cuman ternyata kita itu butuh yang namanya durasinya. Betul. Terus juga jamnya itu juga harus sama gitu mungkin ya dokter ya. Kalau memang jam 10 tidur ya harusnya jam 10 terus. Betul. Cuman ya kita nggak bisa yang namanya memungkiri yang namanya kesibukan di kota besar apalagi di Surabaya dan kota-kota lainnya di Jawa Timur. Ini kan orang-orangnya orang-orang produktif ya, orang-orang Jawa Timur ya. Cuman kadang ya kelewat batas untuk yang namanya beraktivitas di luar sampai melupakan yang namanya tidur. Emang fungsinya tidur sendiri itu apa sih dokter? Fungsinya tidur itu sendiri sebenarnya adalah yang paling penting. Dia itu proses di mana tubuh kita ini memperbaiki dirinya. Kemudian juga menjaga fungsi daripada organ-organ tubuh itu sendiri. Jadi dari sel, kemudian jaringan, kemudian sampai organ-organnya, pada saat tidur itu dia diperbaiki. Selain itu, dia juga menjaga fungsinya gitu loh. Seperti kita tahu kalau direkomendasikan pada anak-anak pada bayi umur 4 bulan sampai 12 bulan itu paling tidak mereka tidur tuh semestinya 12 sampai 16 jam termasuk tidur siang ya untuk 4 sampai 12 bulan. 1 tahun sampai 2 tahun itu disarankan rekomendasinya adalah mulai 11 sampai 14 jam termasuk tidur siang. Kemudian anak umur 3 sampai 5 tahun itu disarankan tidurnya 10 sampai 13 jam termasuk tidur siang. Nah, anak umur 6 sampai 12 tahun itu udah mulai sekolah kan. Nah, mereka disarankan tidurnya itu antara 9 sampai 12 jam tanpa tidur siang. 12 sampai 18 ini teenager, ya kan? Nah, mereka itu disarankan semestinya ya, tidurnya itu 8 sampai 10 jam. Terakhir kita 18 tahun ke atas itu mestinya 7 sampai 8 jam.
Termasuk tidur siang nggak? Tidak ada. Kalau setelah umur 6 tahun ke atas, itu tidak ada tidur siang sebenarnya rekomendasinya. Tidur siang itu terjadi sebenarnya adalah karena tubuh kita yang bekerja, circadian ritmenya itu terganggu. Terganggunya gimana? Terganggunya adalah pada saat tubuh kita membutuhkan tidur, kita tidak tidur. Kemudian organ tubuh kita ini kan kayak motor. Begitu dipaksa bekerja satu titik dia akan melambat. Disinilah proses orang kalau misalnya nempel aja langsung pelor, nempel molor. Nempel gitu. molor. Yang lebih bahaya kalau misalnya terjadi seperti misalnya nih Mbak Berlian, orang yang misalnya pergi jalan, travel, mau naik kereta, naik pesawat, apapun. Terus dia mengalami suatu kondisi di mana dia tidak ingat pada satu titik dia lagi di mana itu dia lupa. Oh bisa ya? Itu lebih berbahaya. Itu dikenal dengan nama microsleep. Microsleep ini berbahaya kenapa? Tidak bisa dikontrol. Jadi bisa hilang yang dibilang. Lagi nih hilang. Terus itu bangun dan kita lupa tadi lewat mana. Itu yang bahaya. Wah. Makanya tidur itu penting buat satu, kesehatan fisik. Kedua, kesehatan mental. Ketiga, untuk awareness atau reaksi kita terhadap lingkungan. Yang keempat, pasti keamanan. Oke. Sering kan orang kalau ngantuk bawa mobil jadinya tabrakan. Itu yang paling instan kerusakan kalau misalnya kita nggak tidur dengan cukup. Wah, seperti itu. Betul. Jadi memang fungsinya ini luar biasa banget ya, penting banget untuk kesehatan kita dan kehidupan kita juga, dari fungsi untuk fisik, untuk mental, untuk awareness juga, untuk keamanan juga. Dan tadi juga mungkin pemirsa sempat dapat ilmu baru, salah satunya adalah microsleep itu tadi ya, keadaan di mana mungkin kita bisa tiba-tiba tidur sejenak langsung kayak blek gitu pemirsa, kayak orang dihipnotis. Terus waktu kita bangun tuh kita kayak nggak sadar dan lupa sama apa yang sudah kita lakukan atau mungkin lupa kita sudah ada di mana. Nah ternyata itu secara saintis ya, secara keilmuan itu beneran ada pemirsa, keadaan-keadaan seperti itu tuh bukan karena bohong-bohongan kena hipnotis atau kena gendam ya. Tidak. Mungkin orang-orang yang mengalami hal itu juga pas lagi sialnya ada orang yang bisa punya ilmu itu karena dia udah paham, oh nih orang gampang bisa dibuat tidur nih. Berarti banyak orang yang memang sebenarnya dalam kondisi ngantuk, memaksakan diri untuk beraktivitas, itu bisa kena kondisi-kondisi di mana microsleep atau mungkin orang-orang jahat ya, dokter ya, yang niat untuk membuat dia tidak sadar tuh bisa ya dokter ya? Bisa, karena gini, permasalahannya adalah pada saat kita kurang tidur, kita tuh mengalami gangguan menilai situasi, menilai respon orang terhadap kita, bagaimana kita harus bereaksi. Kita tuh misjudge jadinya. Jadi kita nggak dalam satu titik di mana biasanya kalau kita tidur dengan cukup, kita akan melihat itu, kita akan fokus satu, ya kan? Kemudian kita bisa menilai, oh ini bahaya apa tidak, ini tindakan yang saya lakukan benar apa tidak. Tetapi kalau kita mengalami kurang tidur, Mbak Berlian pasti kalau misalnya tidurnya kurang semalam, apa yang terjadi? Pertama moodnya sudah tidak baik, ya kan? Yang kedua, kita tidak bisa menilai sesuatu dengan logik dan benar lagi. Nah, pada orang-orang seperti itu, makanya pada saat misalnya nih, lagi sedang pergi ke pasar, kemudian dia tidak sadar uang 100.000 bisa tertukar menjadi uang berapa. Bayangkan kalau itu terjadi pada pengemudi mobil. Bayangkan kalau itu terjadi pada pilot. Bayangkan kalau itu terjadi pada dokter. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, gangguan tidur itu jangan salah, bukan hanya pada orang dewasa, pada anak-anak pun bisa seperti itu. Makanya kalau anak-anak disarankan diatur jam tidur dari kecil sehingga mereka sudah terbiasa. Dan jangan pernah jadikan ini cuma saran dari saya, dan ada risetnya juga menyampaikan, jangan jadikan kamar anak sebagai tempat menghukum anak. Karena nantinya dia akan menganggap tempat itu bukan tempat untuk tidur, tapi adalah untuk, karena dia dihukum. Dan dia bisa melakukan apapun di situ. Sebenarnya itu salah. Ingat, sebenarnya tempat tidur adalah tempat di mana kita hanya satu yang kita lakukan, tidur. Times of sleep loss. Jadi pada saat kita tidur, kemudian kita kehilangan waktu tidur itu sebenarnya Mbak Berlian tidak bisa diganti.
Memang benar, tidur siang 30 menit itu bisa membantu, tapi hanya membooster saja sambil memperbaiki alert kita atau kewaspadaan kita. Tapi bagaimana dengan organ-organ tubuh kita? Bagaimana dengan sel-sel tubuh kita? Bagaimana dengan fungsi otak? Ingat bahwasannya circadian rhythm ini kan udah diatur nih. Tubuh kita tuh udah kayak mesin, udah punya jam biologi, jam internal jam bodinya. Kalau lihat cahaya kayak begini, tidak tidur. Kenapa? Karena cahaya akan masuk melalui mata, oleh sel di dalam mata diteruskan ke otak. Nah, di otak nanti dia mengasih informasi. Ini saat dimana nanti adenosin, itu suatu senyawa, dibentuk untuk menyebabkan kita bangun. Nah, adenosin ini kan terus ditumpuk ya. Nah, pada saat malam hari, jadi adenosin itu akan dengan seperti tombol gitu, dia akan men-switch tidur, ya kan? Nah, pada saat tidur ini adenosin ini dipecah. Nah, pada saat dipecah itu digunakan sebagai sumber untuk perbaikan. Nah, ada satu lagi ada yang namanya hormon melatonin. Oke, apa tuh dok? Nah, hormon melatonin ini diproduksi juga di otak, di mana ini yang menyebabkan perbedaan tidur anak dewasa. Di mana pada anak, pada remaja, itu melatonin itu diproduksinya lebih banyak dan lebih cepat bereaksi. Pada orang dewasa, karena faktor pekerjaan, faktor gaya hidup, itu lama-lama melatoninnya jumlahnya semakin berkurang. Pada orang yang sulit tidur, melatoninnya juga produksinya akan sedikit. Jadi kayak melatonin itu dia bilang sama kita, oke, begitu, kenapa sih kita tidur itu ruangan kalau bisa jangan terang. Ruangan harus tenang, kemudian nyaman. Karena faktor-faktor di luar ini, lingkungan kita ini mempengaruhi dalam kita tidur. Terutama produksi melatonin. Oh, ternyata memang ini ya, suasana dan juga kondisi kamar atau mungkin tempat di daerah kita tidur itu bisa berpengaruh dengan nyenyak atau enggaknya kita ya. Kalau 1 tahun, 1 tahun itu 11 sampai 13 jam. 11 sampai 13 jam termasuk tidur siang. Ya, itu 1 tahun sampai 1 tahun. Jadi 4 bulan sampai 12 bulan itu 12 jam sampai 16 jam termasuk tidur siang. Oke. Kemudian 1 tahun sampai 2 tahun itu 11 jam sampai 14 jam. Kemudian anak umur 3 tahun sampai 5 tahun itu 10 sampai 13 jam. Nah, itu bisa dicatat ya pemirsa ya. Pokoknya pastikan di bawah 5 tahun. Termasuk tidur siang ya? Itu anak-anak Anda termasuk tidur siang. Tapi kalau kita yang udah besar ini, sebenarnya disarankan untuk tidak tidur siang. Ya, karena kita kan bekerja. Karena kita bekerja. Hari ini kita banyak ngobrol soal tidur ya, tapi jangan sampai bikin Anda ngantuk pemirsa. Akhirnya jadi, oh iya saya kurang tidur, saya mau tidur habis ini. Jangan ya. Pesan dari Dr. Febri apa nih untuk mengakhiri segmen Sehat Pagi ini bersama Dr. Febri, monggo. Oke, pesan saya adalah sesibuk apapun kita, ingat bahwasanya tidur itu penting untuk kesehatan mental, untuk kesehatan fisik, untuk well-being kita atau kesejahteraan kita dan keamanan kita. Jadi jangan pernah men-squeeze out atau menyisihkan menganggap tidur itu tidak penting, jangan. Tetap lakukan aktivitas fisik dan biasakan untuk tidur di jam yang tepat, yang teratur, sehingga dengan sendirinya kesehatan kita tercapai. Terakhir kalau boleh Mbak Berlian, saya nitip pesan buat teman-teman, buat warga Surabaya, buat para pemerhati SBO, tolong gunakanlah masker dimanapun Anda berada dan gunakan dengan benar. Yang kedua, tetap jaga jarak. Dan yang ketiga, sering cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sama perilaku hidup bersih dan sehat, karena walau bagaimanapun juga kondisi kita dengan pandemi corona masih belum selesai. Semoga kita bersama bisa melewati masa sulit ini. Itu saja.
Terima kasih banyak Dokter Sama-sama. Febriadi Marhaendra. Sama-sama. Seru sekali ya perbincangan kita untuk pagi hari ini. Nanti kalau misalnya pemirsa pengen sama Dokter Febri lagi nggak apa-apa, nanti request aja. Mau ngomongin topik apa nih? Next nanti kita akan bahas sama Dokter Febri ya. Baik. Yang mau datang ke tempat prakteknya Dokter Febri boleh di mana tadi dokter? Di Taman Pusparaya B10 nomor 31 Citraland. Taman Pusparaya B10 nomor 31 Citraland ya. Langsung aja ketemu sama Dokter Febriadi Marhaendra. Terima kasih dokter, sehat-sehat ya. Sama-sama Mbak Berlian juga, keluarga juga sama kru di sini juga semoga sehat selalu. Ingat stay safe and stay healthy.